Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 9 Maret 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih dan anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk kami boleh bersama-sama kembali mendengarkan firman Tuhan. Kami rindu kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi peneguh iman setiap kami. Untuk kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Tuhan dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah influencer atau pemberi pengaruh. Dan kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29 hingga ayatnya yang ke-33. 1 Raja-Raja 16 ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-33, demikian bunyi firman Tuhan. Ahab menyembah Baal. Ahab, anak Omri, menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 20 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup di dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya. Sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian. Sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahuluinya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu terakhir ini banyak sekali mungkin kita melihat orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai influencer atau dikenal dengan orang-orang yang memberi pengaruh kepada orang-orang yang mengikutinya. Tidak jarang mereka adalah orang-orang yang disanjung, diikuti dan diteladani karena suatu hal. Atau mungkin di antara kita pun seringkali kita membuka media sosial kita entah di Facebook, WhatsApp, ataupun YouTube, ataupun aplikasi lainnya. Kita mungkin sering mendengar video atau kata-kata dari pendeta atau bahkan motivator-motivator yang memberikan pandangan atau pendapatnya tentang kehidupan. Memang merupakan suatu pekerjaan atau status yang sebenarnya sangat baik dan sangat memberikan dampak kepada orang-orang yang mendengarnya. Tetapi kita pun perlu terus mawas, apakah benar apa yang disampaikan, apakah tepat, apakah memberikan pengaruh dan dampak yang baik, positif, atau justru membuat dampak yang sebenarnya tidak terlalu baik bagi kita. Dalam perikop yang kita baca hari ini, seorang raja Israel hidup dan bertumbuh di dalam lingkungan keluarga, bahkan pasangan yang justru memberikan dampak negatif, sehingga ia pun tidak tahu dan tidak dapat membedakan manakah yang baik dan yang jahat, manakah yang menjadi kehendak Tuhan atau bukan. Dia adalah Raja Ahab, anak dari Raja Omri. Kalau kita melihat dari perikop-perikop sebelumnya bagaimana kisah kehidupan Raja Omri, dia melakukan kejahatan lebih daripada pendahulunya. Tetapi setelah Omri mati, Ahab menggantikan dia menjadi raja. Ahab justru dikatakan melakukan yang lebih jahat dari pendahulu dan lebih menyakitkan hati Tuhan dari 7 raja sebelumnya. Ia adalah raja yang paling jahat di mata Tuhan karena dia membuat peribadatan kepada Baal. Dalam ayat 30 mengatakan bahwa Ahab lebih jahat dari raja-raja sebelumnya. Dia adalah orang yang sangat tekun menyembah Baal dan inilah yang membuat dia lebih jahat dari raja-raja lainnya. Dia juga bahkan mengambil Isabel, seorang perempuan yang sangat jahat yang merupakan keturunan Raja Sidon. Mereka menjadi pasangan raja dan istri raja yang sempurna di dalam kejahatan dan kefasikan. Kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, Baal dianggap sebagai dewa kesuburan. Orang-orang timur dekat kuno percaya bahwa Baal ini mempunyai kemampuan untuk bangkit dari kematian dan juga dipercaya sebagai dewa hujan. Dialah yang menurunkan hujan dan demikian juga dipercaya oleh para penyembah-penyembah Baal.
Selain mendirikan mezbah bagi Baal, Ahab juga mendirikan mezbah bagi Asyera. Asyera ini merupakan dewi sembahan dari Isabel. Dewi ini dipercaya juga sebagai dewi kesuburan oleh orang-orang yang ada di Kanaan. Di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 33 di sana dikatakan bahwa hal ini sangat menyakiti hati Tuhan, lebih daripada hal-hal yang pernah dikerjakan oleh raja-raja sebelum Ahab. Bapak Ibu Saudara, Ahab dikelilingi oleh orang-orang yang tidak hidup takut akan Allah. Meskipun dia adalah Raja Israel yang seharusnya membawa umat Allah untuk dekat kepada Allah, tetapi dia sudah terbiasa untuk melihat hal-hal yang jahat dan keji dilakukan di tengah-tengah bangsa Israel. Dari raja-raja sebelumnya, bahkan ayahnya, Ahab, melihat dan terbiasa pengaruh buruk di sekitarnya. Begitu pula ketika dia menikah, memilih pasangan seorang yang bernama Isabel, yang justru berasal dari orang yang bukan keturunan Israel, terlebih bukan orang yang takut Tuhan dan bahkan menyembah Baal, bukan menyembah Tuhan Allah. Pengaruh buruk yang sepanjang masa hidupnya membuat Ahab tidak bisa melihat manakah kehendak Tuhan, mana yang baik dan mana yang jahat. Ahab tidak pernah berelasi dengan Allah yang adalah raja di atas segala raja dan adalah Allah yang menciptakan Ahab. Meskipun Tuhan memberikan Elia sebagai nabi yang menyuarakan, yang mengingatkan suara Tuhan kepada Ahab, tetapi Ahab tidak mendengar karena pengaruh buruk yang sudah terbiasa ia dengarkan, sehingga ia tidak taat dan ia tidak percaya kepada Allah yang benar. Ia justru percaya kepada kekuatan berhala, dewa-dewa, patung-patung buatan tangan manusia. Bapak Ibu Saudara, pengaruh yang buruk membuat kita tidak bisa mendengar dan tidak mengerti manakah kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, penting bagi kita untuk terlebih dahulu hidup terbiasa mendengar suara Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk memfilter manakah pengaruh buruk yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, manakah pengaruh baik yang bisa menolong kita bertumbuh dalam Tuhan. Relasi dengan Tuhan, relasi dengan firman Tuhan adalah satu-satunya hal yang dapat memagari kita dari hal-hal yang jahat di sekitar kita. Dan kita pun dapat mencari saudara-saudara seiman yang dapat menolong kita untuk bertumbuh. Pilihlah konten-konten juga yang bisa menolong kita untuk bertumbuh semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Selain itu juga melalui firman Tuhan kita hari ini, kita pun diingatkan untuk menjadi influencer-influencer atau pemberi pengaruh yang baik. Membawa orang untuk semakin dekat dengan Tuhan, sehingga lewat kehadiran kita, orang lain semakin mengenal Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami bahwa pentingnya untuk kami memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Sehingga kami boleh semakin diteguhkan dan semakin dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang adalah satu-satunya pagar kami untuk menjalani kehidupan kami. Yang adalah pelita bagi kehidupan kami untuk kami boleh hidup sesuai hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk kami juga boleh memberikan pengaruh yang baik di tengah-tengah kehadiran kami sehingga orang lain juga boleh semakin mengenal Tuhan lewat kehadiran kami dimanapun kami berada. Tolong kami ya Tuhan untuk melakukan firman Tuhan ini dan pakai hidup kami untuk boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.